Enggak, Kak, mau ganti nama dulu? Ini ya. Oke, halo Helza. Suara kan kedengeran jelas nggak? Halo, tes tes. Kedengeran jelas? Ya. Oke, bentar. Kayaknya kakak keterangan banget ya. Izin matiin lampunya aja ya. Terang banget deh. Oke. Jadi hari ini itu kita akan berdua. Jadi nanti ada Daniel sama ada Elza yang akan bareng kakak untuk ekstra kelas di bagian 3D. Nah, kita sambil nunggu Daniel, kakak langsung minta Helza untuk buka platform. Habis itu kakak sambil ngejelasin tentang modul-modul di Kotlin. Oke, silakan share screen yang ada di platform. Udah punya user sama password kan ya? Udah. Oke, baik. Oke, silakan share screen. Bisa untuk share screen-nya? Suaranya masih di mute soalnya. Nggak Apa, Kak? kedengeran. Cara share screen-nya bisa? Oh ya. Nah, Oke, baik. Oke. Nah, nggak tahu di belakang lagi. Oke, nah kita masuk ke dalam yang modul. Kakak jelasin dulu ya, sambil kakak remote, request remote, kasih akses approve, pilih confirm ya. Oke, sambil kakak jelasin ya. Nah, di sini, oh ada yang belum kebuka ya. Oke, nah di sini kemarin kan kita masuk ke dalam sini ya, yang sudah kita lewatin. Jadi Helza kemarin tuh lumayan banyak nih nggak masuknya nih. hmm. Jadinya banyak yang kelewat. Nah, di sini kakak mau jelasin dulu dari bagian yang terakhir dulu ya. Jadi kemarin kan yang terakhir itu kakak
biasanya tuh kirim record kan. Kalau di kelas kirim progres sama kirim record. Nah, sebenarnya kalau misalkan Helza lagi tidak sibuk gitu ya, terus kakak belum kirim recordnya, Helza bisa lihat dari sini lesson recordnya ini. Nah, di lesson recordnya ini, Helza pencet itu adalah recording kelas terakhirnya. Itu. Nah, terus di sini Helza bisa lihat ya yang harus dikerjakan. Ini enggak ada yang bisa misalkan ya kalau kakak minta share screen teman-temannya gitu bisa di skip. Lihat yang bagian Masih ingat kakak gak sih waktu waktu ngejelasin aja gitu. Nomor dua adalah tentang yang bagian akhir. Biasanya bagian akhir itu kakak di homework kan. Nah, di homework itu bisa kita lihat dari WhatsApp. Jadi kan kakak suka tuh membagikan di WhatsApp kan homework temennya nih kan kayak gini kan. ini klik dan baca. Kayak gini kan. Oke, ini juga simple di form klik dan baca. Nah, Nah, biasanya kakak tuh membagikan ini di dalam WhatsApp. Hmm. Nah, jadi kayak ikutin aja petunjuknya kakak ini. Nah, terus ini tuh sebenarnya nggak sesulit itu kok. Jadi kadang cuma klik dan baca, klik dan baca gitu. Misalkan ya kayak ini. Ini kan di M2 L3 nih kan. M2 L3 berarti yang M2 L3. Oke. Kita lihat lagi ya. mainkan gamenya, membuat pintu menara modifier ini, masukkan hasil kalian. Tugas tambahan menambahkan detail juga masukkan hasil kalian. Tuh. Jadi kayak yang klik dan bacanya lebih Ya, banyak dan daripada terakhir dimasukkan. ada presentasi klik dan baca. Tuh. Jadi kayak banyaknya klik dan baca gitu aja. Jadi kalau misalkan bagian yang disuruh ngeklik ya udah diklik aja, dibaca aja. Sampai di sini ada bingung nggak? Enggak sih. Nggak aman ya untuk Ya. lesson record sama ini ya, karena lumayan banyak yang ketinggalan. Jadinya kakak mulainya harus pelan-pelan juga. Nah, yang kedua adalah kita tuh mau ngulang sedikit dari karena kemarin tuh kamu ketinggalannya kan di lesson 1 M1 L1. Jadi kakak ngulang dari sini dulu ya. Soalnya ini tuh lesson 1 itu adalah pondasi dari lesson selanjutnya. Gitu. Jadi kayak ini tuh pondasi dari lesson selanjutnya. Kakak mulai dulu dari yang nomor 2 baru kakak ke yang satu. Nanti kalau misalkan masih butuh ekstra kelas lagi, nanti kakak akan ajukan. Jadi kayak untuk pengajuan ekstra kelas itu ada formnya. Jadi kakak harus isi dulu gitu. Nah, kita di sini ini untuk yang pertama, sorry, ya benar. Yang pertama yang akan kita lakukan itu yang di nomor 2 dulu. Karena nomor 2 itu lebih gampang daripada nomor satu. Karena kalau nomor 2 anak-anak lebih lebih enjoy kayaknya bikinnya. Jadi di yang modul 1 nomor 2 ini atau pertemuan kedua ini teman-teman diminta untuk membuat sebuah abstrak model. Nah, ini dia. Nah, yang pertama tuh bikin ini monster. Nih, kalau kamu lihat WhatsApp itu kan bisa tahu ya hasil karya teman-temannya ya. Nah, yang di modul pertama ini kita membuat monster. Nah, untuk lesson keduanya kita membuat yang namanya ini. Jadi hari ini kita mempelajari tentang berbagai bentuk di Blender, memutar, memindahkan dan mengubah ukuran serta membuat komposisi geometris. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, seperti apa itu? Satu, kita harus paham tentang tiga dimensi dulu. Apa sih tiga dimensi? Tiga dimensi adalah sesuatu yang punya panjang, lebar, ataupun tinggi. Nah, itu biasanya tiga dimensi itu selalu punya kedalaman atau volume. Lalu di sini tuh namanya sumbu. Nah, sumbunya itu ada tiga sumbu, X, Y, sama Z. Nah, kalau dua dimensi itu cuma dua sumbu X sama Y, tapi kalau tiga dimensi X, Y, Z karena dia ada tingginya. Lalu transformasi. Transformasi itu adalah perubahan. Kalau di tiga dimensi ada tiga perubahan, perubahan gerak, perubahan skala, dan perubahan rotasi. Jadi kayak dia berubah atau apa ya? Ya bertransformasi sih bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya berubah tapi bahasa Inggrisnya bertransformasi. Oke, kakak stop share di sini, kakak masuk ke dalam blendernya dulu. Kakak langsung buka dari sini ya. Ya.
sambil kakak cek blendernya. Makanya kakak lebih enak kakak kontrol. Nah, kalau di Classroom itu sayangnya yang di Classroom yang sekarang itu fitur kontrolnya masih belum tersedia. Jadinya agak trikinya adalah kakak akan minta kalian untuk ngeliatin WhatsApp sama ngeliatin ini. Jadi kayak ngeliatin WhatsApp sama ngeliatin kakak gitu atau ngeliatin layar kalian. Karena kalau di dalam Classroom ada menu-menu tuh yang kadang nggak kelihatan. Oke, sekarang kakak lanjut dulu ke bagian ini. Nah, di sini tadi kan ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada yaitu yang disebut dengan axis atau sumbu. Nah, ini adalah sumbunya. Fungsi dari sumbu itu digunakan untuk memutar wordnya. Ini fungsinya untuk zoom, berarti memperbesar, memperkecil, panning, geser kanan kiri. Coba dipencet satu persatu. Nah, oke. Lalu zoom, klik tahan, geser ke kanan kiri atas bawah. Panning juga sama. Sampai sini clear? Ya. Oke, lanjut lagi yang di sebelah kiri. Ini ada fungsi move, rotasi, dan scale. Nih ya, ada 3 fungsi yang akan kita pakai. Yang pertama move, bahasa Indonesianya adalah bergerak atau merubah posisi. Yang ini namanya adalah rotasi dan yang ini adalah scale. Sekarang kita coba fungsi satu persatu. Contoh, ini fungsinya hanya bisa terbuka ketika diklik. Kadang anak-anak itu nggak klik, cuman kayak gini dipencet gini tapi nggak diklik, nggak bisa, dia kalau klik pasti aktif, makanya kakak tahu kadang itu belum diklik karena dia nggak aktif. Nah, jadi kalau kita mau pakai fiturnya kita harus klik dulu lalu kita pindahkan ke kanan kiri atas bawah. Nah, di rotasi juga sama, kita mau pindahkan kemana atau kita mau rotasi kemana, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa dirotasi. Lagi ada scale. Scale itu berarti untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, sekarang ada satu fungsi lagi kakak tambahin yaitu menambahkan objek baru dengan cara add di sini ya, mesh. Nah, ini ada sebenarnya mau mau objeknya ada banyak sih, ada teks, ada metable, ada surface dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di kelas kemarin banyaknya anak-anak pakai mesh. Nah, misalkan kakak punya 2 objek di sini. Kakak taruh objeknya, kan dia ketutup ya, berarti kakak harus taruh di atasnya. Sampai sini kebayang? Kebayang. Oke, kakak minta sekarang tambahkan 3 objek baru di atas papan kotak. Terserah mau nambahin objek apa. Tiga ya, Kak? Yap, boleh. Aku sini. Dia nggak kelihatan kalau circle. Yang kelihatan Mm-mm. tuh UV spare. Udah. Oke, nah kakak akan lanjutkan lagi ke step selanjutnya adalah tentang warna. Nah, di sini untuk mewarnai itu, ini yang sering teman-teman lupa lihat panah kakak yang warna merah. Jadi untuk mewarnai itu sebenarnya fungsinya itu ada di sini. Jadi kayak mau kita warna itu ada di sini. Klik yang ini. Ini kan Hello Denis. Denis kita gabung sama Helza ya untuk hari ini ya. Kakak ke Helza dulu sebentar ya. Nah, terus kemudian kita klik new. Kayak kita klik new, lalu ini kita pilih warna. Nah, sebenarnya ini tuh warnanya merah. Tapi kakak ini abu-abu. Iya, karena viewportnya atau hasil gambarnya atau hasil 3D-nya itu belum masuk ke dalam material atau masih ke dalam solid. Jadi ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fitur ya. 1 transparan. Nih yang di samping kiri ini mode transparan. 2 abu-abu. 3 ini baru mode warna. Kadang anak-anak tuh suka tuh
Kayak kakak udah kewarna, nggak bisa muncul. Lupa dia di sini, nggak dirubah ke sini, nggak kelihatan jadinya. Nah, jadi harus dirubah dulu ke mode ketiga. Lalu keempat, baik silakan Denis. Yang ini adalah mode. Oke, yang ini adalah mode render. Jadi ini tuh ada cahaya. Jadi kalau ini cuma warna, ini tuh membaca cahaya juga atau bayangan, gitu kan. Nah, fungsi yang ada di sini dia untuk melihat ya, untuk melihat warna materialnya. Lalu kita juga bisa untuk menambahkan dia itu bahannya dari apa sih? Apakah dia dari metalik ya? Atau dari aluminium gitu kan? Atau dari apa? Nah ini tuh bisa kelihatan nih. Dia ada shiny kan. Kalau misalkan metaliknya kakak kasih nol, terus roughnessnya nol jadi plastik. Nih. Jadi ini namanya bahan metalik roughness itu adalah bahan pembuat dari objeknya. Oke, sampai sini coba silahkan diwarna dua objek terserah yang mana aja. Hmm. Oke, cukup. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke Kotlin-nya. Kakak buka platform ya. Nah, kita masuk ke dalam my course lagi, yang nomor 2 lagi, kita ke step selanjutnya. Nah, ini tadi kita lihat ya. Tadi kan kakak sudah klik ya nomor 2, dia ada tulisannya cek. Berarti kita sudah selesai nih untuk melaksanakan yang kedua. Sekarang kita laksanakan lagi untuk selanjutnya. Kita lihat lagi, lihat scroll-scroll lagi. Nah, di sini ada yaitu kita menggunakan abstrak hingga terbentuk model. Kakak lagi sendirian di rumah tiba-tiba ada suara kan kakak kaget ya. Jadi kakak noleh. Oke. Terus ini tiba-tiba sebenarnya. Ini kita bentuk seperti ini. Nah, kayak gini. Haza boleh pilih mau bentuk seperti apa ya, boleh kayak gini, boleh kayak gini atau yang lainnya. Tapi boleh juga misalkan kakak aku mau bikin kayak hewan. Kamu tahu nggak sih yang kayak Minecraft itu? Tahu. Kakak mau bikin Minecraft atau Dunbo dari kotak-kotak gitu boleh nggak kak? Boleh. Boleh dari imajinasi. Oke, caranya adalah berarti ini harus kita tekan file, new, lalu general, pilih don't save aja. Kembali seperti awal. Oke kakak, stop di sini kakak panggil Dennis dulu. Mana dia katanya mau rejoin. Ntar ya. Oke silakan dilanjut. Waktunya adalah 10 menit. Silakan dibuat objeknya. Oke.
Halo Denis. Tes tes. Denis sudah di sana? Ada. Oke baik. Ini kakak langsung ke Denis ya. Kakak nanya di sana lagi mati lampu kah? Kakak chat Bunda nggak aktif. Suaranya nggak ada Denis. Aman, aman. Aman, baik. Oke, Denis boleh dong langsung sampai langsung share screen ini platform Kotlin-nya. Oke, Helza boleh dikerjain dulu ya. Jangan lupa diwarnain. Oke, thank you Denis. Oke, sambil kakak remote ya, sambil kakak jelasin tentang platformnya. Oke, kasih akses Denis. Oke. Approve dan confirm. Oke. Yang pertama, kemarin itu Danis tidak masuk di pertemuan kedua, ya kan? Pertemuan keempat sama pertemuan ketujuh. Bener gak sih? Salah salah. Pertemuan kedua, keempat sama keenam. Nah, terus yang kedua tuh gampang, udah Danis kerjain. Nah, yang keempat ini kan, yang keempat tuh masih belum nih Danis nih. Yang keempat ini, yaitu membuat robot. Nih, yang bagian di sini, kamu udah selesai belum yang buat robot? Nah, oke, oke. Nah, ini itu boleh disubmit dulu nggak masalah, atau mau dilanjutin dulu? Mulai dulu. Mau lanjutin dulu boleh. Jadi ikutin flow yang ini. Soalnya yang kastil tuh agak lumayan tuh. Anak-anak pada trouble yang kastilnya. Berarti kurang mukanya doang ya? Mukanya harus. Mau dikasih muka nggak? Nggak usah. Nggak usah. Cukup ini berarti? Iya, udah gini aja. Oke baik. Oke. Silahkan di warna dulu dong. Gak ada warnanya nih. Oh, diwarnain ya. Kan Warna dong. render. Warnain. Berarti dua ini sama aja. Sama-sama. Membuat modeling robot sama. Oke. Biar sekalian aja. Nah, di depan kita. Kalau warna semua gimana? Oh, nggak ada. Jadi kalau mau warna itu ini dulu, gini caranya. Sebentar, kakak contohin ya. Kita klik yang di sini dulu, kita pencet yang ini, kan mau pilih warna apa? Misalkan warnanya adalah merah ya. Ini kan nggak kelihatan. Jadi view yang ada di Blender itu betul, dia harus pakai material. Oke, betul. Nah, ini misalkan Kak aku pengen semua warna merah, gimana caranya? Ini, gini kan, nama materialnya adalah material 001 kan, ini kan. Kita blok semuanya. Terakhir kita seleksi tuh material 01, Ctrl L, ya. Coba pencet Ctrl L, di kakak nggak fungsi, Ctrl sama L. Nah, itu ada tulisannya link material. Jadi dia akan ngasih material yang sama. Misal ya, kakak misalkan aku pengen yang ini tuh materialnya bukan merah. Misalkan badannya kamu pengen kayak besi lain. Kita hapus dulu, new. Habis itu kita pakai yang lain. Misalkan nih, kakak aku nggak pengen ini, ganti lagi material merah. Klik yang ini, pilih material 01. Kebayang nggak? Ya. Jadi untuk bikin semuanya sama itu bisa dengan Ctrl L. Oh, oke. Mm-mm. Kalau mau tidak ingin pakai berarti dihapus dulu, nggak bisa, dihapus dulu. Dia bukan plus tapi dihapus dulu. Heeh. Nah,
Baru new. Betul. Oke, Oke. lanjut. Mungkin tangannya besinya mau dibedain warna juga nggak masalah. Itu jadi satu nggak sih besinya? Oh enggak ya? Kepercayaan. Kita nggak bisa hapus saat itu harus dihapus satu-satu sih. Nggak bisa kalau semuanya. Coba aja. Coba ya. Ah, ah, nggak bisa. Mau tempel tempat. Oke. Itu hapus dulu. Pakai minus. Nah, itu minus lagi biar ganti. Nah, jadi itu klik dulu kasih warna. Nah, kamu seleksi dulu si besi-besinya. Terus pencet yang biru, biru Di- terakhir itu. Control L, link material. Jadi dia tuh nggak bisa yang kayak semuanya langsung ke assign gitu loh. Oh, tinggal bagian atas itu tuh. Oke, ini boleh dilanjut dulu. Jangan kayak gitu. Pakai insert, bukan yang itu. Nah, betul. Betul sekali. Oke, ini lanjut dulu kakak cek punyanya Helza. Silakan dilanjut, kakak stop share. Habis ini kakak ke Denis lagi. Helza silakan share screen punyamu. Udah difotoin aja kan? Wah, betul. Sudah di screenshot sih. Di screenshot. Di, Terus pre- kirim. di screenshot kedua itu kan? Betul sekali. Oke, Ini belum Helza. diwarnain, Kak. Oke, baik. Silakan diwarna dulu berarti. Bisa cara mewarnanya? Bisa. Tunggu Oke, kak. baik. Ya, kenapa? Eh, Gimana, Denis? Gimana, Denis? Tes, tes. Suara kakak kedengeran. Oke, kita tunggu Denis dulu. Oke, silakan diwarna. Bisa Helza untuk mewarnanya? Sorry. Tadi kakak stop share. Di rendering sama yang membuat robot kirim gambar yang sama aja. Betul sekali. Diklik yang ini, lalu pilih yang ini. Nah, silahkan coba. dah. Nah, Oke, klik. Habis itu pencet yang paling bawah new dulu. Oke, silahkan diwarna sesuai apa yang Helza inginkan. Oke, Kak, stop ya. Lanjut. Oke, sudah masuk di kakak ya. Wow. Udah masuk, udah masuk. Itu tinggal
Nggak sekalian kamu kasih mata, tinggal kasih mata doang. Udah ke kiri. Ya sudah deh. Oke, nah itu di bagian lanjut lagi, di bagian sebentar. Kok ada ekstra? Bentar, kakak lihat dulu. Tadi tuh ada ekstra mana ya? Bentar ya. Mau, oke, lanjut lagi ya. Terus habis itu di situ tuh ada homework. Ini kakak yang share screen ya kali ya. Ini buat Denis ya. Helza lanjut dulu aja. Di bagian Denis, belepotan. Di bagian sini Denis ada homework. Nah di homeworknya itu yang masih belum kan M1 L4-nya udah. Nah kita cek ya. Mewarnai rumah. Oh ya ini house. Nah ini tuh yang ini beda Denis. Jadi rumah, ini kan ada rumah nih. Ini belum kamu kirim. Ini rumahnya diwarnain. Nah, ikutin step by step ini, nanti kamu resubmit ya. Oh, bisa. Oke. Bisa, bisa diresubmit. Tapi ini nanti ya, yang homeworknya nanti aja. Ikutin step by step. Kamu udah bikin rumah nggak sih? Tapi kalaupun nggak bikin, di sini tuh ada file rumahnya. Udah buat rumahnya. Udah buat kan ya? Udah. Nah, nanti ikutin step by step yang ini, lalu resubmit ya. Ini cara mewarnai rumahnya. Kalau kemarin kan rumahnya tuh satu warna kan. Heeh. Dah, lanjut ya. Ini kakak yang share screen. Masih kakak yang share screen. Kita ke bagian selanjutnya. Ini bagian selanjutnya modul 2. Nah, ini yang kemarin gak masuk nih. Oke, yang terakhir ini kan membuat menara dan menggabungkan modifier. Tinggal ini kan, membuat pintu Buka. menara. Ah, ah. Ini Ya, kamu ini bikin nggak? apa? Ini kamu udah bikin belum? Ini. Aku Yang nomor lihat. M2 L3. Udah. Coba liatin ke kakak. Kakak stop Ya, share. keren ya. Mm-mm, menaranya. Oke, berarti ini tinggal dimasukin aja dong. Ya, tunggu. Tapi cara pisahin balok-balok ini gimana? Oh, cara pisahinnya. Tunggu sebentar. Edit mode, Edit mode. terus tekan misal ya, kamu pencet, kamu mau kursornya di sini. Tekan Nah, L, L. nah. Nah, tarik ke atas atau hapus? Tergantung kamu sih. Kamu mau tarik ke atas apa hapus? Kalau mau kamu hilangin ya hapus aja. X. Oh, iya, iya. Oke. Kok X itu? X yang di keyboard. Kalau nggak bisa X, enggak, edit mode, tombol delete deh, tombol Oh, delete yang di keyboard. tombol delete di keyboard. Ah, ah. Pilih vertices. Nah, Oh, udah jadi hilang. Jadi kayak kita tuh ngilangin part-part yang enggak, yang pengen bolong gitu. bisa di semuanya nih. Apa? Bisa L dulu, L. Lagi L. Nah, jadi Oh, kursormu harus pas. nah, gini terus ya. Iya, betul. Kakak stop, kakak ke Helza lagi ya. Nanti ke Denis lagi. Ya. Kakak stop share. Helza, lihat dong hasil akhirnya. Eh, kamu panggilnya Danis atau Denis ya? Danis. Anis dan Sorry. Sorry. Oke, Danis. Oke, kakak. Good job. Save dulu Helza. Kasih nama abstrak. Udah Kak. Terus, screenshot masukin. Kamu bisa cara screenshot nggak?
Bisa. Oke, screenshot lalu masukkan ke dalam platform Kotlin. Kakak kasih tahu caranya. Screenshot dulu. Oke, sekarang masuk ke platform. Iya, Waalaikumsalam. Sebentar ya. Bentar ya, tungguin ya. Yaps. Kakak balik. Oke. Tadinya berapa ya? Bentar ya. Pilih my course lagi, Helza. Scroll down. Terus. Tadi nomor 2 ya? Pilih nomor Oh 2. iya. Ini udah cek. Waktunya istirahat. Klik. Oke. Boleh dibaca dulu? Oke. Next lagi. Oke. Next lagi. Pergi ke my course. Scroll ke bawah. Nomor 2. Yang itu menambahkan material dan melakukan rendering pertama. Dipencet. Nah, ini masukin. Yang tadi sudah di screenshot. Oke, klik open and sub. Kirim dulu, kirim dulu, kirim dulu, Eh. kirim dulu, kirim dulu. Ini anak-anak tuh. Hmm. Tuh kan tiba-tiba submit dah kok kosong. Tidak ada apa. Udah kak, udah gue kirim. Bingung kakak. Gak ada. Kakak punya aku gak ada. Oke, submit. Oke, dibaca dulu.
Oke, lanjut. Oke, kita ke my course lagi. Oke. Nah, di sini tuh ada homeworknya. Kita pencet bagian homework dulu. Scroll ke bawah. Oke. Masuk ke dalam modul M1L2. Pencet. Nah, untuk teka-teki 3D-nya itu kemarin PR dari kakak adalah membuat boneka salju. Kebayang nggak boneka salju? Si Olaf itu. Oke, nah Kebayang. ini nanti kamu bikin di rumah, kemudian masukkan screenshotnya ke dalam sini. Aman? Aman. Aman ya, oke baik. Sekarang kita masukin kelas lagi. Kita masuk ke dalam materi yang pertama. Oke, ini kakak remote ya. Request remote, pilih approve dulu. Danis, nanti kamu lengkapi sekalian homeworknya ya. Kakak cek di Helza dulu sebentar, habis ini ke Danis lagi. Oke. Yang pertama di sini ada presentasi pendahuluan. Jadi pertemuan pertama itu kita banyaknya kenalan sih, karena pertama kali ketemu, kenalan sama teman-temannya, kita mencari hobi yang sama, kita menemukan banyak referensi atau hasil karya teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya, oh Helza, kita tuh tidak pakai Zoom, jadi kita tuh pakai yang namanya Classroom. Jadi nanti kalau misalkan join seperti biasa harus buka platform Kotlin-nya dulu kemudian pilih join. Nah, itu akan masuk ke dalam Zoom, sorry, Classroom-nya. Nomor dua adalah menu-menunya itu lebih simpel daripada Zoom. Ada assignment atau tugas, ada mikrofon, kamera, dan lain-lain. Nah, lalu kemudian di sini ada fitur lainnya yaitu tentang share screen. Nah, cara share screen-nya nanti pilih entire screen. Kenapa pilih entire screen? Karena kadang itu di kakak tuh nggak muncul, misalkan ya kakak bilang coba simpen gitu ya, itu tuh kayak file directnya tuh nggak muncul ke kakak, abis itu kayak kak aku nyimpennya di mana, nah itu nggak muncul kadang di kakak, jadi kakak kadang nggak tahu nyimpennya di mana ya gitu. Terus di sini kita akan masuk ke dalam pengantar pemodelan pemahatan. Jadi proses pertama kita kursus itu di modul 1 belajarnya adalah tentang pengantar pemodelan 3 dimensi. Modul 2 itu lokasi, 3 interior, 4 adalah animasi. Ini mewakili setiap bulan. Jadi ini bulan pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Kemudian ada yaitu modul kelima hewan dan karakter, 6 animasi karakter, 7 simulasi fisika, dan 8 proyek kelulusan. Jadi kayak setiap modul itu mewakili 1 bulan. Terus kalau di tempat kakak kita saling menghormati, jadi mikrofon tolong dimatikan karena ini apa namanya, mikrofon bukan mikrofon sih, suara di classroom itu sangat sensitif dan kadang kala itu suara TV kecil aja gitu itu tuh kedengeran banget, sama seperti classroom sekarang itu kayak sensitif banget sama sinyal. Jadi kayak misalkan sinyalnya hilang, kadang tuh kameranya kakak tiba-tiba mati tanpa kakak sadar, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nanti kameranya kakak mati, biasanya kakak akan hidupkan lagi dan itu manual, nggak bisa yang kayak on hidup kakak hidup sendiri gitu tuh nggak bisa. Nah, terus jangan lagu untuk bertanya, kalau ada langsung pertanyaan gitu kakak boleh ulang nggak step kelima, kakak boleh ulang nggak yang ini, boleh. Thank you banget kalau misalkan ada izin atau tidak masuk, tolong kabarin kakak. Tapi Helja keren kemarin udah kabarin kakak kalau misalkan nggak masuk, jadinya kakak nggak nyariin gitu. Biasanya kakak nyariin sih kemana ya gitu nggak masuk gitu kan. Terus kemudian satu lagi, tolong aktif di WhatsApp karena semua, kalau ini dari kakak pribadi sih, semua informasi tuh lewat WhatsApp grup. Jadinya itu kalau semua kayak semua tugas-tugasnya, hasil karyanya itu selalu kakak upload di sana. Dan nanti kakak itu biasanya setiap kelas tuh punya website. Jadi kayak hasil dari project kalian itu kakak masukin ke dalam websitenya gitu. Oke, nah terus kita sudah tahu, udah nyoba tentang platform Kotlin, nah di mana platform Kotlin itu adalah tempat kita mengerjakan semua dari project-projectnya kita. Oke, yang kedua, nah
Selain kita masuk ke dalam My Course, sebenarnya untuk ke next ke step selanjutnya itu bisa pencet yang ini sih. Jadi ini bacanya kayak gini. Ini tuh nomor 2 dari 8 nomor. Nah, jadi cara bacanya gitu. Nah, jadi nggak usah masuk ke My Course gitu nggak apa-apa. Kita masuk pakai next ini juga bisa. Terus di sini kita disuruhnya adalah kamu berhasil masuk ke platform, tinggal tekan tombol submit aja. Yes, maka kamu akan mendapatkan skor 30 poin. Lalu step ketiga atau poin ketiga menginstal Blender ini sudah kita lalui ya instalasinya Blender, kita next aja. Yang keempat adalah kita tentang navigasi, kita juga udah lakuin navigasinya. Tapi di sini ada namanya adalah navigasi tentang sculpting. Nanti kakak sambil jelasin apa yang kita bikin kak untuk sculptingnya. Nah, untuk sculptingnya kita akan membuat yaitu sebuah monster seperti ini. Nah, ini dia monsternya. Nah, kita akan membuat sebuah monster. Cukup ikuti step by step yang ada di sini ya. Nanti dia akan mengarahkan kita, bacanya berarti ya nomor 1, 2, 3, 4 dia harus urut. Nggak boleh misalkan kakak aku bacanya dari kanan ke bawah. Sorry, dari 1 ke bawah gini, nggak urut dong. 1, 2, 3. Jadi harus urut gitu ya. Sampai selanjutnya hingga menjadikan monster ini. Tapi sependek pengetahuan kakak, tidak ada yang bikin ini. Padahal contohnya bikin ini. Bikinnya aneh-aneh seperti yang kamu lihat di WhatsApp ya. Ada yang bikin karakter Angry Bird lah, apalah. Nah, jadi boleh banget untuk improve. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita tekan file, kemudian new, kita pilih yang namanya sculpting. Oke. Fungsi pertama adalah di dalam sini ada clay. Nah, fungsi pertama ada namanya grab. Grab itu fungsinya adalah untuk menarik. Nah, ini namanya grab. Nah, untuk menarik size-nya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan dengan klik tahan, digeser ke kanan atau ke kiri. Kalau misalkan susah digeser, ya kita bisa ketik aja. Misalkan di sini kak ketik angkanya jadi 1000, maka dia akan jadi gede banget. Misalkan di sini angkanya kakak ganti 500, nih kan, dia maka akan jadi separuhnya. Nah, jadi hasil gesernya juga akan berbeda atau grabnya. Nomor 2 ada brush. Nah, brush itu fungsinya adalah untuk bikin satu bentuk baru gitu kan. Ini kakak ganti ke 100 ya, biar agak kecil. Contohnya seperti ini. Nah, ini fungsi dari brush. Misalkan kakak pengen bikin ya dia itu agak masuk ke dalam, maka di sini ada minus. Ini minusnya kakak fungsinya adalah dia agar masuk. Jadi kalau fungsi minus, kalau plus itu dia keluar, kalau minus dia masuk. Lalu strength itu adalah kekuatan brushnya. Kalau strengthnya 1 dia kuat banget, jadi dia akan lebih masuk ke dalam lagi. Nah, contohnya misalkan kamu bikin mata. Nah, bikin mata kan suka gini tuh. Ini kan. Lalu kalau kakak plus di sini strength-nya ini, nah ini alis misalkan. Lalu ada fungsi lagi yaitu fungsi dari clay yang ini. Clay itu kalau kita mau bikin kayak sisik. Kalau kamu tahu how to dragon, how to train your dragon. Nah itu ya ada fungsi kayak bikin ini bikin titik gini ya, bikin sisik sih. Ada fungsi kayak bikin sisik gini, ini bisa banget kita pakai gini ya. Nah ini kelihatan gak sih? Ini strength-nya kakak ganti 1. Oh salah, kakak salah pilih, sorry. Yang ini, dia fungsinya ada yang clay yang ini. Oh nggak bisa kakak pilih. Ini kayaknya ketutup sesuatu deh, kakak nggak tahu apa. Clay-nya yang di sini. Nah, jadi kita bisa pilih gitu kan. Dia akan ngasih efek kayak apa ya? Iya. Kalau ini kan kotak ya bentuknya. Tapi kalau sebelahnya ini bentuknya bisa bulat gitu. Oke, sekarang terakhir itu painting. Nah, ini yang paling seru nih. Namanya painting. Fungsi dari painting adalah mewarnai. Misalkan di sini kakak pengen mewarnai
warnanya matanya putih, misalnya ya, warnanya matanya putih. Ini kakak naikin ke atas. Tunggu, sabar. Lalu kita bikin warnanya terlebih dahulu. Ah, kenapa tidak fungsi? Bentar, Elza. Ini nggak fungsi. Bentar. Enggak, udah bener. Oh, dia nge-lag ternyata. Oke, baik. Oke, misalkan ini ya. Ternyata dia nge-lag barusan. Nah, terus ini kakak kasih warna putih di sini. Oke, terus kakak pilih warna hitam di sini. Ini kayaknya dia nge-lag deh. Sebenarnya ada warnanya tapi kayak nge-lag gitu. Nah, itu fungsinya. Sampai di sini silahkan Helza untuk bikin karakter. Kamu tahu ini enggak sih? Kirby tahu nggak karakter Kirby? Tes tes. Helza tahu karakter Kirby nggak? Oke, Tahu karakter Kirby nggak? tahu. Oke, boleh Tes. boleh dibuat karakter Kirby atau karakter lainnya. Kita mulai dari file, habis itu new, pilih sculpting, kakak stop share. Oke, Helza network bandwidth it's slow. Iya, bandwidthnya ini habis dia kayaknya. Oke, lanjut Helza. Pilih file baru ya, file new, pilih sculpting. Lagi, Danis, kakak balik ke kamu. Oke, udah pas ya, udah masuk ya Denis ya. Lanjut lagi ke homebooknya Denis. Iya betul-betul kakak senang banget. Denis yang bisa diklik-klik dulu aja ya. Kayak misalkan bikin ininya tuh kan gampang tuh. Tinggal koin tuh, bikin koinnya. Oke. Tendanya harus buatnya sama ini, kastil. Enggak juga sih. Dia bisa di kayak file baru gitu loh. Nanti kakak ajarin cara untuk append-nya. Hmm, jadi pas di fotonya benderanya harus di atas kastil. Enggak harus. Tapi kalau Oke. misalkan Denis mau jadi satu juga nggak masalah. Nggak harus, tapi boleh. Oke,
Ini kakak tunggu. Denis ada pertanyaan kak ke kakak? Caranya mungkin atau yang kesulitan apa gitu? Ini lagi nyoba dulu. Nanti kalau ada kesusahan, saya tanya. Oke baik. Oke. Kalau gitu kakak izin ambil minum sebentar ya. Tolong tunggu. Nanti kakak balik lagi. Oke kakak balik lagi. Oke boleh lihat hasilmu Denis. Boleh share screen. Mau nanya, Apa? itu kan shortcutnya gimana? Lookupnya. Ya kan di Oh bikin lookupnya. panah. Ya. Tunggu sebentar. Kakak lihat ini ya dulu. Yang panah itu stepnya bentar ya. Kasih kakak waktu dulu di homebox. Yang panah. Oh jadi ini kan. Kakak izin remote ya. Terus dulu. Oke. Edit mode. Ini kan.
Loop cut satu kali. Kakak pakai ini aja ya. Loop cut satu, dua, tiga. Ini kan. Lalu kemudian kakak di sini, kakak pilih move, kakak blok yang ini, kayak gini, kakak extrude pakai ini, klik plusnya, tarik ke sini, atau oke ini nggak bisa, oh sorry salah pilih, harusnya kakak pilih extrude, extrude, nih kan, kakak pilih ini, tapi kakak tarik ke sini, nih kan, lalu kakak pilih yang ini, kakak bikin kayak gini. Oh, Tunggu. Iya, kalau controlling tuh kadang kelewat batas itu loh. hmm. Ini kan. Lalu yang nggak kakak pakai kakak hapus. Ini kan. X, Oh, face, X, face. Kalau mau lancip, tinggal ini, nah, majuin ke depan. Kebayang nggak sih? iya, iya. Nah, ini Hmm. lancip deh. Udah deh. Oh, Kalau ditambahin, biar tambah apa namanya tebel, geometri, solid atau extrude aja deh. Kayak gini. Kalau udah jadi ya. Kalau belum ah, jadi jangan di extrude. Kalau udah jadi misalkan extrude. oh, oke. Oke, Wah, dah. Lanjut. lanjut. Sama-sama. Buat yang tanda panahnya nggak perlu diwarnain. Gak perlu yang ini. Di screenshot habis itu di submit. Oke, kakak stop ya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Oke, Helza boleh share screen lagi? Oke, baik. Oke, ini tolong di save dulu, kasih nama Monster Helza. Terus save.
Oke, kakak stop. Lihat kakak semuanya ya. Tolong di stop dulu untuk Helza sama Denis. Oke, sekarang kakak jelasin tentang penggunaan platform lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di sini itu kan, misalkan ini kakak pakai punyanya Helza ini kan. Kalau dia sudah tersubmit nih kan tadi udah kesubmit ya nih kan. Yang sorry ini bukan punya Helza, ini punyanya Denis, yang punya Helza yang ini. Nah, kakak contohnya punya Helza ini. Nah, ini lagi. Jadi ini yang punya Helza kan masih banyak yang belum ke submit dan tadi ada baru aja yang udah ke submit. Dia tuh pasti akan berubah nih kan nih. Jadi pas tinggal nunggu kakak untuk menilai. Terus nanti yang di Kotlin itu ada materi-materinya. Kalau materinya kan tinggal klik aja. Itu bisa langsung klik aja teman-teman. Jadi biar nggak terlalu banyak yang harus diklik. Karena dia itu akan tetap not pass kalau misalkan ada bagian yang tidak terklik gitu ya. Nah, ini juga sampai ke bawah gini kan karena kita sudah materinya masuk ke dalam modul 2, ya jadi lumayan banyak yang masih tertinggal. Jadinya nanti Helza saran kakak lihat recording, bagian mana yang bingung bisa tanya ke kakak seperti itu. Oke, sampai di oh iya, teman-teman kakak agak lupa ngasih tahu bahwa recording itu hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan dia akan hilang. Memang begitu recording itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kakak izin tutup. Ada pertanyaan lagi nggak buat kakak sebelum kakak tutup? Enggak. Tidak? Danis gimana? Aman. Oke, baik. Oke, semoga membantu ya untuk kelas hari ini. Besok kita ketemu lagi di hari Jumat jam 17. Kalau gitu kakak tutup untuk hari. Jangan lupa untuk homeworknya dikumpulkan. Kalau gitu kakak tutup. Baik semuanya. Terima kasih Danis dan Helza. Kakak izin pamit Silakan. ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak,